Kala kebakaran lahan masih melanda sejumlah kawasan di kota Los Angeles, 11 titik api baru ditemukan di wilayah selatan California belum lama ini. Dengan demikian, bukankah kebakaran yang meluas menandai bencana tak berkesudahan? Jika tidak begitu, Donald Trump tidak mungkin menyuarakan fatalnya dampak dengan menyebut dahsyatnya kebakaran Los Angeles melebihi serangan bom nuklir. Kini, AS tengah berada dalam status darurat bencana. Dengan perkembangan terbaru dilaporkan, seperti inilah fakta terbaru bencana kebakaran hutan yang melanda Los Angeles. Lebih parah dari serangan nuklir. Presiden terpilih Donald Trump ikut angkat suara, menyoroti salah satu kebakaran mematikan di Amerika Serikat, berikut melempar kesalahan pada otoritas setempat yang dinilainya tidak becus dalam penanganan. Masih dalam suasana berkabung pasca terbakarnya puluhan ribu hektar area di Los Angeles, ia menyebut insiden tersebut lebih parah dibandingkan dengan serangan nuklir. Situasinya jauh lebih buruk daripada apa yang Anda lihat di televisi, komentar Trump dalam sebuah wawancara dengan Newsmax TV pada Senin, awal pekan ini. Mengacu pada penampakan di layar kaca, disebutnya itu tidak apa-apanya jika menyaksikan langsung apa yang terjadi di lapangan. Saya yakin kerusakannya lebih besar daripada apa yang akan terjadi jika senjata nuklir digunakan, ia menambahkan. Hingga hari Jumat, korban jiwa akibat kebakaran diidentifikasi bertambah menjadi 27 orang. Kantor pemeriksa medis mencatat 17 kematian terjadi saat kebakaran Eaton dan 10 lainnya di kebakaran Palisades. Namun menurut Trump, jumlah kematian sebenarnya di area terdampak kemungkinan jauh lebih banyak dari saat ini. LA Times yang mengutip Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles mencatat 31 orang masih dinyatakan hilang. Rinciannya, 24 orang berasal dari kebakaran Eaton dan 7 lainnya dari kebakaran Palisades. $6,5 juta orang terancam mengungsi. Bencana Los Angeles tidak hanya tentang jumlah korban jiwa maupun mereka yang hilang. Lebih dari itu, masih ada sekitar 6,5 juta orang yang berada di bawah ancaman. Mengingat kobaran api tak terbendung. Sementara kondisi tak bersahabat dari alam terus menciptakan situasi kritis. Menurut laporan Reuters, petugas pemadam kebakaran menghadapi angin kencang dan kering terus-menerus pada Rabu lalu sehingga memicu 2 kebakaran hutan besar berlanjut lebih dari sepekan. Sekitar 8.500 petugas pemadam kebakaran dari Amerika Serikat bagian barat, Kanada, dan Meksiko pun dikerahkan untuk mengendalikan pertumbuhan api selama 3 hari. Hasilnya, kebakaran Palisades di tepi barat kota tetap stabil pada 23.713 hektar dan pengendaliannya meningkat hingga 19%. Di sisi lain, luas kebakaran Eaton di kaki bukit sebelah timur kota mencapai 14.117 hektar dengan pengendalian pada 45%. Adapun dampak keseluruhan, luasnya telah melebihi 40.000 hektar, hampir 3 kali Pulau Manhattan atau kurang lebih setara dengan 2 kali luas kota Makassar di Sulawesi Selatan. Apalagi kebakaran baru melanda San Bernardino County di sebelah timur Los Angeles saat itu membakar 30 hektar lahan menurut Cal Fire. Paling merugikan sepanjang sejarah. Tahukah kalian, kebakaran hutan Los Angeles disebut menjadi salah satu bencana alam paling mahal dalam sejarah Amerika Serikat. Bagaimana tidak, kebakaran nyaris menyapu hampir seluruh kota, menghancurkan seluruh lingkungan yang dulunya merupakan rumah bagi properti bernilai jutaan dolar. Sejak api masih berkobar, AccuWeather menyebut kerusakan dan kerugian ekonomi berkisar antara 135 miliar dolar Amerika Serikat hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat. Ini baru estimasi awal. Dalam perkiraan terbaru, peramal cuaca swasta itu menyebut total kerusakan dan kerugian ekonomi berkisar antara 250 miliar dolar Amerika Serikat dan 275 miliar dolar Amerika Serikat, yang akan menjadikannya bencana alam termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Jika kita tinjau lebih lanjut, total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat bencana kebakaran hutan ini dapat mencapai hampir 4% dari PDB tahunan negara bagian California.
Kepala Meteorologis AccuWeather, Jonathan Porter, mengatakan kepada Associated Press. Sebagai perbandingan, AccuWeather memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh badai Helene yang melanda 6 negara bagian tenggara musim gugur lalu sebesar $225 miliar hingga $250 miliar. Meski tidak mengeluarkan perkiraan, pialang asuransi Aon PLC juga mengatakan kebakaran hutan LA kemungkinan akan menjadi yang termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, Aon menempatkan kebakaran hutan yang dikenal sebagai Camp Fire di Paradise, California pada tahun 2018 sebagai yang termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Kini berstatus darurat. Meskipun negara bagian ini tidak asing dengan kebakaran hutan besar, kebakaran hutan umumnya terkonsentrasi di daerah pedalaman yang tidak padat penduduk. Hal inilah yang membuat kebakaran Los Angeles sedikit berbeda, sebab api merambat luas ke pemukiman, menghancurkan ribuan rumah, dan memaksa 100.000 orang mengungsi. Gubernur California, Gavin Newsom, bahkan mengakuinya sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah AS dalam sebuah keterangan. Disusul pengumuman status darurat bencana di Los Angeles sejak Kamis, 9 Januari 2025. Saya, Gavin Newsom, Gubernur Negara Bagian California, dengan ini menyatakan keadaan darurat di wilayah Los Angeles dan Ventura akibat kebakaran Palisades dan kondisi badai angin, kata Newsom dalam rilis resmi. Sebelumnya, peringatan bendera merah yang menunjukkan bahaya kebakaran tingkat tinggi juga diberlakukan sejak 7 Januari hingga hari kedua kebakaran dengan mempertimbangkan potensi angin Santa Ana terkuat akan terjadi. Layanan Cuaca Nasional di sisi lain menambahkan masa jeda bagi Los Angeles yang dilanda kebakaran akan singkat dengan peluang tinggi untuk peringatan bendera merah yang terus diperbarui. Untuk membantu mempercepat upaya pembangunan kembali yang monumental di masa mendatang, Newsom menandatangani perintah eksekutif pada minggu lalu yang menangguhkan sementara peraturan lingkungan untuk rumah dan bisnis yang hancur. Jalan panjang menuju pembangunan kembali. Bagi mereka yang berada di Los Angeles, rencana pasca kebakaran menjadi pekerjaan rumah yang mesti dipikirkan. Para pejabat mulai membahas apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sedang Gavin Newsom sendiri mengakui pihaknya mulai menata ulang LA 2.0. Dalam hal ini, mengacu pada upaya pembangunan kembali bergaya Marshall Plan yang dapat menghabiskan biaya puluhan miliar dolar. Wali kota Paradise, Steve Crowder, menyebut kebakaran di LA amat membuatnya terpukul. Kini kotanya dapat memberikan indikasi seperti apa jalan menuju pemulihan bersama kota-kota lain yang hancur akibat kebakaran hutan dalam daftar. Bagi komunitas-komunitas tersebut, pemulihan telah diukur dalam hitungan tahun, bukan lagi dalam hitungan bulan. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang lama, terlebih sebagian besar pemulihan akan bergantung pada sumber daya federal yang dapat terjerat dalam pertikaian politik lebih luas di Washington. Melansir NBC News, Partai Republik di Washington telah mengusulkan untuk mengajukan persyaratan bantuan ke California atau mengaitkannya dengan prioritas kebijakan lainnya. Sejalan dengan itu, Presiden Joe Biden melalui pernyataan resmi Gedung Putih memerintahkan bantuan federal untuk mendukung upaya pemulihan di wilayah terdampak kebakaran hutan. Pada hari yang sama, Administrator FEMA Dianne Criswell dalam serangkaian wawancara televisi berkata telah mendesak penduduk untuk mulai mengajukan bantuan bencana. Kebakaran hutan telah membuat Los Angeles ketakutan selama berhari-hari, menguji tekad kota yang diguncang oleh bencana terburuk dalam sejarahnya. Jika benar seperti yang dikatakan Trump, maka waktu pemulihan akan memakan waktu lama dan biaya yang dibutuhkan tidak sedikit jumlahnya.